Pernah dengar nggak soal satu buku yang katanya bisa mengubah hidup jutaan orang? Hari ini kita bakal bedah tuntas mahakarya Paulo Coelho, Sang Alkemis. Dan kita akan ungkap apa sih yang bikin buku ini begitu fenomenal. Di permukaan, ini emang kelihatannya cuma cerita soal nyari harta karun. Tapi sebenarnya, ini adalah sebuah panduan hidup yang udah menginspirasi jutaan orang buat nemuin takdir mereka sendiri. Oke, perjalanan kita mulai ya, persis seperti di awal bukunya, dari sebuah dongeng yang kelihatannya sederhana. Jadi, kita kenalan sama tokoh utamanya, Santiago, seorang gembala dari Andalusia. Hidupnya tuh biasa aja, tenang. Sampai suatu malam, dia terus-terusan dapat mimpi yang sama tentang harta karun yang tersembunyi di piramida Mesir yang jauh banget. Setelah diyakinkan sama seorang raja tua yang misterius, Santiago jadi nekat. Dia jual semua yang dia punya, semua dombanya, cuma buat mengejar mimpi itu. Nah, dari sinilah perjalanan Santiago mulai berubah. Pencarian harta karun ini bukan lagi cuma soal emas, tapi jadi soal menemukan makna yang lebih dalam. Inilah inti dari filosofi karya The Sang Alchemist. Tentu aja enggak. Perjalanan buat nemuin harta karun material ini cepet banget berubah jadi perjalanan buat menemukan harta karun yang ada di dalam dirinya sendiri. Di sini, Coelho ngenalin kita sama konsep yang keren banget. Namanya legenda pribadi. Gampangnya gini deh, coba pikirin. Apa sih panggilan sejati dalam hidup kamu? Nah, itulah legenda pribadi kamu. Dan kutipan inilah yang jadi jantung dari keseluruhan buku ini. Maksudnya, kalau kamu serius mengejar legenda pribadi kamu, seakan-akan seluruh dunia bakal ikut ngebantuin. Selama perjalanannya, Santiago dapat banyak banget pelajaran penting. Dia belajar buat percaya sama intuisinya, membaca tanda-tanda dari alam semesta, dan yang paling penting, dia sadar kalau cinta sejati seperti yang dia temukan pada Fatimah gak akan pernah menghalangi takdirnya. Oke, sekarang kita masuk ke lapisan berikutnya yang gak kalah menarik. Karena ternyata, hidup si penulisnya sendiri tuh mirip banget sama cerita yang dia tulis. Luar biasa kan? Perjalanan Paulo Coelho buat jadi penulis sukses itu nggak gampang sama sekali. Penuh rintangan yang benar-benar menguji tekadnya. Coba bayangin deh, keinginannya buat jadi penulis itu begitu kuat, sampai orang tuanya mikir dia gila dan memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Dan bahkan setelah dia berhasil nulis karya Sang Alkemis, buku itu awalnya gagal total di pasaran. Mirip banget kan, sama seperti Santiago yang dirampok dan gak punya apa-apa lagi di negeri asing, mimpi Coelho juga seakan-akan mati waktu novelnya nggak laku sama sekali. Jadi, poin kuncinya di sini adalah, baik Santiago sang karakter maupun Coelho sang penulis, mereka berdua sama-sama menolak buat menyerah. Dan hasilnya, luar biasa. Coelho terus berjuang, dia cari penerbit baru, dan pelan-pelan pesan di dalam buku ini mulai nyampe ke banyak orang, menyebar ke seluruh dunia. Kita ngomongin angka yang gede banget loh, lebih dari 65 juta kopi di seluruh dunia. Angka ini nunjukin betapa pesatnya itu diterima secara universal. Dan bukan cuma soal penjualan, buku ini sampai mecahin rekor dunia. Diterjemahin ke lebih dari 80 bahasa. Artinya, Sang Alkemis udah menyentuh hati orang dari berbagai budaya dan negara. Kesuksesannya juga bertahan lama banget. Bayangin, lebih dari 315 minggu di daftar buku terlaris New York Times. Itu hampir 6 tahun. Ini bukti kalau Sang Alkemis bukan cuma tren sesaat, tapi udah jadi karya klasik modern. Nah, ini dia bagian yang paling bikin kaget. Kita sampai di lapisan terakhir dari cerita ini, twist di akhir perjalanan Santiago. Setelah semua perjuangannya melintasi gurun, menghadapi bahaya, belajar alkimia, Santiago akhirnya sampai di piramida. Dia gali tanah dengan penuh harap, cuma buat nemuin pasir, kosong, gak ada apa-apa. Justru dari seorang perampok yang menyerangnya, dia dapat pencerahan. Si perampok ini ngejek dia sambil cerita mimpinya sendiri. Mimpi tentang harta karun di sebuah gereja tua di Spanyol, persis di tempat Santiago memulai perjalanannya. Loh, terus ngapain capek-capek jalan jauh kalau hartanya ada di rumah dari awal? Perjalanannya sia-sia dong. Dan inilah jawaban dari Coelho. Harta karunnya itu nggak pernah soal emas. Harta karun yang sebenarnya adalah perjalanannya itu sendiri. Semua pengalaman, kebijaksanaan, dan cinta yang Santiago temukan di sepanjang jalan. Dia harus pergi jauh buat bisa sadar apa yang berharga di dekatnya. Jadi setelah kita ngikutin kisah Santiago, pertanyaannya sekarang kembali ke kita. Apa legenda pribadi kamu? Harta karun apa yang sebenarnya lagi kamu cari dalam hidup? Mungkin aja jawabannya sama kayak Santiago. Ternyata lebih dekat dari yang kamu kira.